Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, dan kita masih melanjutkan tentang adab di dalam niat, adab niat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita sebutkan hadis berikutnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Tentunya hadis ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada bentuk-bentuk fisik kalian dan juga tidak melihat kepada harta-harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Dia hanya melihat kepada apa yang ada dalam hati, demikian pula apa yang dimunculkan dari hati, yaitu berupa amal-amal kebaikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, andaikan Allah Subhanahu wa taala melihat kepada bentuk-bentuk fisik manusia, maka tentunya orang-orang yang merasa dirinya bagus rupanya, rupawan atau cantik rupanya, merekalah yang tentunya akan beruntung karena Allah Subhanahu wa taala melihat kepada fisik tersebut. Namun tidak demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini penilaian yang objektif tentunya, bukan penilaian yang bersifat subjektif. Hendaknya kita pun demikian, tidaklah melihat seseorang itu pada bentuk rupanya, apa yang menjadi tampilan baginya, namun hendaklah melihat apa yang ada di dalam hatinya, yang muncul di dalam perbuatannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, namun perlu kita sampaikan bahwasanya setiap orang Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia Allah ciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Allah Subhanahu wa taala
Berfirman di dalam surah At-Tin ayat 4 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh benar-benar kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Hanya saja dalam pandangan manusia mereka sendiri yang membedakan antara bentuk yang bagus ya atau bentuk yang jelek. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala fisik mereka adalah dalam bentuk yang terbaik. Demikian hendaknya kita juga meyakini demikian, sehingga ya, penilaian antar sesama manusia dengan perasaan manusia ini tidak mempengaruhi ya kita di dalam menilai ya sesama kita. Begitu juga para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, andaikan Allah Subhanahu wa taala melihat kepada harta-harta ya manusia, maka tentunya ya orang-orang kaya yang beruntung, namun orang-orang miskin mereka sudahlah ya merasa kekurangan, kesempitan, lalu akhirnya mereka terpinggirkan karena tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah tidak melihat kepada sesuatu yang bersifat materi, baik itu tampilan fisik, ya rupa, demikian pula harta. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang dalam hati manusia. Apa yang dalam hati manusia, yang kemudian Allah juga melihat kepada apa yang dihasilkan dari hati manusia, yaitu berupa amal-amal kesolehan, amal-amal ketaatan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya beruntung orang-orang yang memperbaiki hati, kemudian orang-orang yang mereka yang memunculkan ya kebaikan-kebaikan dalam perbuatan mereka yang itu sesungguhnya muncul dari hati. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hadis ini maka terbantahkan sebahagian pernyataan manusia yang mereka hanya mendasarkan kebaikan itu dengan hati. Ungkapan mereka mengatakan yang penting kan hatinya. Maka kita katakan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ungkapan seperti ini tentunya adalah keliru. Ya sesuatu yang baik di dalam hati maka itu akan muncul dalam bentuk kebaikan di dalam amal perbuatan. Seseorang yang menyatakan dirinya baik, dalam hatinya baik, nah tentunya kebaikan itu akan muncul dalam bentuk tindakan dan perbuatan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tidak benar ketika seseorang yang membandingkan antara wanita yang menutup auratnya namun buruk akhlaknya, kemudian ada orang yang tidak menutup auratnya tapi ya menjaga tingkah polanya, tingkah lakunya, akhlak mulia, maka kita katakan bukanlah yang penting ya hatinya. Namun sesungguhnya ya dari satu sisi seorang wanita yang dia menutup aurat ya ini adalah hal yang baik. Namun dari sisi yang lain dia tidak menjaga akhlaknya, maka ini adalah sesuatu yang buruk. Demikian. Begitu juga ya wanita yang dia membuka auratnya, ini adalah sesuatu yang buruk. Nah, yang menjaga, ketika dia menjaga akhlaknya, ya tingkah lakunya, maka ini adalah baik. Sepantasnya seorang wanita ataupun seorang mukminah ya ketika dia bisa menutup auratnya, maka hendaknya dia juga menjaga akhlaknya. Demikian. Begitu seterusnya bisa kita berlakukan pada contoh-contoh yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, lewat hadis ini Rasulullah SAW ingin menegaskan kepada kita bahwa niat adalah sebagai ya motivator yang mendorong seseorang itu bisa beramal mulia. Ya, niat yang baik akan memunculkan ya perbuatan yang baik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyatakan ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad manusia, tubuh manusia itu ada segumpal
dagingnya. Apabila dia baik, maka baik seluruh jasadnya. Maka apabila dia buruk, maka buruk seluruh jasadnya. Ketahuilah dia adalah hati. Hati para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah tempat niat. Tempat niat. Niat untuk melakukan keburukan, niat untuk melakukan kebaikan. Oleh karenanya, ya perbaikan hati ini sangat mempengaruhi perbaikan niat, kemudian juga berakibat kepada perbaikan ya anggota badan, yaitu pada perbuatan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bila kita inginkan ya perbuatan yang baik, ya kebaikan pada perbuatan-perbuatan manusia, maka hendaknya kita lebih dahulu perhatian terhadap ya perbaikan-perbaikan hati, agar nantinya manusia mereka memiliki motivasi niat yang baik untuk melakukan hal yang baik pula. Lalu dengan sekuat tenaga dia akan merealisasikan apa yang menjadi niatnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan ya oleh Imam Bukhari serta yang lainnya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, Innallaha katabal hasanati was sayyiati tsumma bayyana dzalika. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila at'afin katsiratin. Wa in hamma biha wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kemudian Allah menjelaskan hal itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mencatat ya kebaikan dan keburukan itu dengan dua model pencatatan. Yang pertama adalah pencatatan di Lauhul Mahfuz, yaitu semua kebaikan dan keburukan telah sempurna Allah Subhanahu wa taala catat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah sempurna menciptakan telah mencatatkan takdir-takdir makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi kebaikan dan keburukan telah sempurna Allah Subhanahu wa taala catat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia itu tatkala dia melakukannya, yaitu Allah catat ya dengan mengutus para malaikat, yaitu dengan menugaskan para malaikat yang mencatat ya kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh setiap para hamba. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Summa bayyana dzalika. Kemudian Allah menjelaskan hal itu, yaitu Allah menjelaskan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini penjelasannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Siapa saja yang berniat untuk melakukan kebaikan namun dia tak jadi melakukannya, tak jadi dia melakukan kebaikan tersebut yang sudah diniatkan, sebabnya mungkin karena ada penghalang-penghalang atau tak sempat waktunya atau penghalang-penghalang yang lainnya yang menghalanginya untuk melakukan atau merealisasikan kebaikan tersebut yang telah diniatkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah catat untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kebaikan yang sempurna. Luar biasa para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, untuk sebuah kebaikan yang telah diniatkan namun ketika ada penghalang, maka Allah Subhanahu wa taala catat sempurna
dengan niat kebaikan itu, ya. Allah catat di sisinya dengan sebuah kebaikan yang sempurna. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya seorang hamba mestilah kita memahami, ya, pentingnya niat ini, karena ternyata niat ini pun bisa berbuah kebaikan. Ketika kita berniat melakukan sebuah kebaikan namun terhalang oleh sebuah penghalang sehingga tak melaksanakan, ya, tak dikerjakan, ya, maka ketahuilah, atau tak sempat dikerjakan, maka ketahuilah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya dengan sebuah kebaikan yang sempurna. Berbeda halnya, ya, apabila ternyata sebuah kebaikan yang diniatkan tersebut merupakan sebuah hal yang menjadi kebiasaan bagi seorang hamba tersebut, ya, dia lakukan, ya, rutinitas, ya, dia lakukan sesuatu yang biasa dilakukannya, amal kebajikan rutin yang dilakukannya, namun terhalang dengan sebuah penghalang, ketahuilah bukan sekedar pahala niat yang Allah catatkan, namun pahala yang sempurna tatkala seperti dia melakukan, ya, amal soleh tersebut, amal ketaatan tersebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu minal ajri mislu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu sakit, tentunya sakit adalah sesuatu yang menghalangi seseorang untuk melakukan, ya, aktivitas yang menjadi kebiasaannya. Di antaranya adalah amal-amal ketaatan dan kesolehan. Sakit merupakan sebab seseorang untuk, ya, terhenti dari melakukan aktivitas. Demikian pula ausafara, apabila seorang hamba itu sakit atau dia bersafar. Safar juga, ya, merupakan salah satu penghalang bagi seseorang untuk melakukan amal-amal kebajikan yang biasa dia lakukan, yang dilakukannya dalam kondisi mukim. Safar, ya, waktu begitu sempit, badan begitu capek, ya, sementara ada tujuan yang ingin dicapai yang juga belum terpenuhi, demikian, ya, sehingga ini menghalangi seseorang untuk melakukan kebiasaannya yang dilakukan dalam kondisi mukim. Maka kondisi seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu minal ajri, dicatat untuknya dari pahala itu mislu ma ya'malu maka ya'malu sahihan muqiman, seperti apa yang dia biasa lakukan, yang dia biasa amalkan dalam kondisi sehat dan mukimnya. Masya Allah, apabila dia seseorang yang biasa melakukan amal-amal ketaatan, amal-amal kesolehan dalam kondisi sehatnya, dalam kondisi mukimnya, kebiasaan-kebiasaan seperti ini apabila terhalang karena safar, ya, karena sakit atau karena hal-hal yang lainnya, maka ketahuilah sesungguhnya akan dicatat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dicatat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia melakukannya. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini tentunya, ya, kebaikan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, demikian, ya. Ini juga menunjukkan, ya, keagungan dan keistimewaan Islam, ya, di mana ternyata seorang muslim apabila punya kebiasaan baik lalu terhalang dengan sebuah penghalang, maka dia dicatat, ya, dengan, ya, seperti dia melakukan dalam kondisi tanpa ada penghalang tersebut. Masya Allah, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, wa in hamma biha fa'amilaha. Nah, apabila seorang hamba tersebut dia berniat untuk melakukan kebaikan, lalu dia jadi melakukan kebaikan itu, kataballahu lahu, Allah catat untuk dia, ya, indahu di sisinya asyra hasanatin, minimal balasannya adalah 10, ya. Lihat, luar biasa ketika berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika,
ya berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memenuhi permintaan Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah balas ya balasannya, ganjarannya itu 10 kali lipatnya. Baik, apakah ketika kita berbisnis dengan manusia, ketika kita memberikan modal dengan sebuah modal, apakah kita akan diberi keuntungan itu seperti Allah memberikan keuntungan kepada kita ketika beramal soleh? 10 kalinya itu 1000%. Tidak ada keuntungan dagang, atau kita katakan ketika melakukan ya akan bagi hasil, kita katakan ya akan kerjasama ya dengan seseorang dalam dagang ataupun apapun, kita katakan ya itu memberikan keuntungan kepada pemodalnya itu dengan 100% pun belum tentu ya. Namun para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbisnis dengan Allah, maka kita mendapatkan 1000%, 10 kali lipatnya, itu pun minimal. Dalam hadis ini hadis kursi, Allah menyatakan ila sab'imi'ati dhi'fin, bahkan ya sampai 700 kali lipatnya, ila ad'afin katsiratin, bahkan ya sampai berlipat-lipat ya yang kita tidak tahu balasannya. Masya Allah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini dalam urusan amal-amal kebajikan secara umum. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala membalas sebuah amalan yang khusus itu bukan 10 kali lipatnya. Secara umum amal kebajikan Allah balas dengan 10 kali lipat, itu minimalnya. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah juga mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Siapa saja yang datang dengan membawa kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dia itu 10 kali lipatnya. Itu minimal. Semua kebaikan demikian. Namun ada satu amalan yang luar biasa yang apabila ini diamalkan, maka minimal balasannya bukan 10 tapi 700 kali lipat. Masya Allah ya. Apa itu? Infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 265 kalau tidak salah. Ya, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah berfirman yang artinya permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan harta mereka di jalan Allah, itu seperti permisalan harta itu seperti satu biji yang menumbuhkan 7 batang, yang ada di setiap batang itu 100 biji lagi. Masya Allah ya, 1 menjadi 7 kemudian ya menghasilkan 100, itu 1 biji. Masya Allah, luar biasa. Artinya 700, 1 biji menjadi 700 biji ya. Itulah ya menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka infak di jalan Allah ini luar biasa. Ya balasannya minimalnya bukan 10 tapi 700 kali lipat. Bahkan Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas karunia-Nya dan Allah maha mengetahui. Allah maha luas karunia-Nya, tak akan habis ya tatkala Allah membalas dengan banyak balasan seperti itu bagi hamba-hambanya yang menginfakkan bahkan seluruh hartanya. Ya, demikian. Bahkan di jalan-jalan kebaikan yang tidak terkira, bahkan sulit baginya untuk menghitungnya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui. Demikian ya. Allah Maha luas untuk bisa membalasnya dan Allah Maha mengetahui ya apa yang telah diinfakkan tersebut, walaupun sekecil apapun, walaupun sebanyak apapun ya, ketika manusia tersebut, hamba tersebut tak mampu bisa menghitungnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka bersemangat kita ya melakukan amal-amal kebajikan,
karena balasannya minimalnya 10, demikian ya, 10 minimalnya ya. Dan bersemangat pula kita, bahkan lebih kita bersemangat untuk berinfak di jalan Allah, menginfakkan harta kita di jalan Allah, karena sesungguhnya balasannya minimalnya itu 700 kali lipat, bukan 10, 700 kali lipat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kelipatan yang banyak. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Untuk satu kebaikan Allah balas minimalnya 10 ya. Terkadang 700, bahkan kelipatan yang banyak lagi. Itu menunjukkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk keburukan yang dilakukan ya, maka balasannya ketika tidak dimaafkan adalah cuma satu saja ya. Oleh karenanya Allah mengatakan, wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun ya. Dan siapa saja yang datang dengan membawa keburukan, maka dia tidak akan dibalas kecuali semisal dengan itu ya, dan mereka tidak dizalimi. Demikian dalam hadis qudsi yang telah kita bacakan tadi ya, Allah berfirman, ini hadis qudsi, Allah berfirman, wa in hamma bisayyatin falam ya'malha. Maka siapa saja ya yang berniat untuk melakukan keburukan namun tak jadi dia lakukan. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Dia takut sanksi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dia takutkan keburukan-keburukan yang akan Allah timpakan kepadanya dengan keburukan yang dilakukannya. Maka dia hentikan niat keburukan tersebut. Maka katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah catat di sisinya ya dengan sebuah kebaikan sempurna. Masya Allah. Niat keburukan kalau tak jadi dilakukan karena takut kepada Allah, maka ini berbuah menjadi satu kebaikan. Demikian ya. Tapi janganlah pula ya ini menjadi dalil bagi kita, pembenaran bagi kita untuk kita berniat keburukan lalu kita batalkan. Ya, bukan seperti itu. Maksudnya adalah ini motivasi bagi kita untuk memiliki ya satu kebaikan sempurna dari niat yang muncul dalam hati kita untuk melakukan keburukan, untuk melakukan dosa dan keharaman, begitu. Ya, kita batalkan. Kenapa? Karena akan menjadi satu kebaikan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini motivasinya demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wa in hamma biha, kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayi'atan wahidatan. Nah, apabila seorang hamba dia berniat melakukan keburukan, lalu dia jadi melakukan keburukan tersebut, maka Allah catat untuk dia dengan sebuah keburukan satu saja, dengan satu saja keburukan. Demikian. Yaitu satu keburukan dibalas dengan satu keburukan kalau tidak dimaafkan. Tapi sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya. Namun jangan pula jadi dalil hal ini bahwasanya lakukan keburukan-keburukan nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan. Tidak demikian. Ini bukanlah bermaksud demikian, ya. Ini ya, ungkapan firman Allah ini yaitu hadis qudsi ini sesungguhnya ya ungkapan yang menunjukkan keadilan Allah, kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah ketika ingin membalas hambanya yang berbuat keburukan, maka Allah balas tidak lebih tapi semisal dengan keburukan yang dia lakukan, kalau itu pun tidak dimaafkan. Demikian ya, seperti itu. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari penjelasan ini maka bisa kita simpulkan begitu ya baiknya Allah, maha baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu mengapa kita balas kebaikan Allah ini dengan keburukan? Ya, tidakkah kita menjadi hamba-hamba yang berbuat baik? Tidakkah kita menjadi hamba-hamba yang cerdas? Ya, agar menyiapkan untuk diri kita kebaikan-kebaikan yang bila kita melakukan kebaikan Allah akan balas minimalnya 10. Demikian.
maka berbuat baiklah kepada diri kita sendiri. Dan itu merupakan bentuk menyambut kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara menyambut kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu segala perintah-perintah Allah maka disambut baik dengan dilaksanakan. Tidaklah ada satu perintah ketika Allah memerintahkan melainkan pada perintah itu pasti ada kebaikan. Buktinya kalau dilakukan maka akan dibalas minimalnya 10. Demikian. Itu balasannya belum di dunia, masih balasannya adalah di akhirat. Kalau Allah balas di dunia, terkadang manusia ini yang mereka inginkan, padahal balasan yang hakiki adalah balasan yang di akhirat. Demikian. Balasan di dunia Allah akan balas, terkadang Allah segerakan di dunia, di akhirat juga nanti Allah SWT akan simpan untuknya. Demikian para hamba Allah rahimani warahmatullah. Tidak ada satu pun perintah yang Allah perintahkan ketika dikerjakan oleh hamba pasti di sana ada kebaikan, bahkan banyak kebaikan. Dan tidak ada satu larangan yang Allah larang kita darinya, melainkan di sana ada keburukan yang Allah ingin jauhkan dari hamba-hambanya. Dan pasti ketika dijauhkan ada kebaikan bagi hamba-hambanya. Demikian. Tidakkah kita menyambut kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita menjadi hamba-hamba yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala dengan menyambut baik semua perintahnya, dengan melaksanakannya, dengan menyambut baik larangan-larangannya, dengan cara meninggalkannya? Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, makanya di sini butuhnya kita memperbaiki hati kita, Dengan demikian akan baik hati kita, lalu akan memunculkan juga niat-niat yang baik, lalu ini akan memotong memotivasi, memotivasi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menjadi hamba-hamba yang melakukan kebaikan dan ketaatan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materinya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang insyaallah taala. Baik, kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya. Silahkan kirimkan pertanyaan lewat chatting WhatsApp di nomor 08228888 6630. Bisa juga di nomor 085261904177. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan Baik, ini ada pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya mengenai jual beli barang. Begini Ustadz, kemarin ada teman yang jual lemari. Dia tawarkan sama saya, terus minta foto lemarinya. Terus ditanya gantungan pakaian baju berapa meter. Dia jawab 2 meter Ustadz. Kebetulan memang butuh lemari yang ada gantungan bajunya 2 meter. Lalu saya beli barang tersebut. Sampai di rumah saya lihat barang tersebut sesuai sama di foto, tapi ukuran panjang gantungan bajunya tidak sampai 2 meter Ustadz. Jadi merasa kecewa, Dan ini mau dibalikkan barangnya. Sampai sekarang masih belum rela, belum ikhlas. Baik Kalau tidak rela, apakah boleh minta balikkan uangnya? Maksudnya dibatalkan jual belinya. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jual beli
yang barang dagangan yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan sifat-sifat yang telah disepakati dengan harga yang disepakati, maka sesungguhnya barang tersebut adalah barang yang mengandung cacat, bisa dikatakan cacat, ya, atau bisa dikatakan ada ghaban, ya, yaitu kecurangan, ya, tidak sesuai dengan spek yang diinginkan, yang telah disepakati dengan harga yang telah disepakati. Oleh karenanya di sini ada diberlakukan hak khiyar namanya, ya, yaitu hak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli, ya, hak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli, demikian. Ya tentunya tindakan, ya, menghadirkan sebuah barang dengan harga yang sudah disepakati dengan spek yang juga sudah disepakati, ya, namun ternyata yang dihadirkan adalah tidak sesuai, maka ini merupakan bentuk kecurangan sesungguhnya, ya, bentuk kecurangan, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man ghasyana falaysa minna, siapa saja mencurangi kami maka bukan termasuk golongan kami, tak boleh. Ya, nah kecurangan seperti ini dalam jual beli ini boleh untuk dibatalkan jual beli, ya, boleh dibatalkan. Namun tentunya apabila dimaafkan oleh, ya, pembeli, maka ini tentunya merupakan kebaikan. Mudah-mudahan, ya, tindakan memaafkan ini berakibat baik, yaitu Allah SWT akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita, ya, demikian, ya. Namun sang pembeli memiliki hak untuk, ya, membatalkan atau melanjutkan jual beli, disebut dengan hak khiyar, ya, hak khiyar, ya. Apakah khiyar aib ataukah khiyar ghaban, demikian, ya, karena ada cacat atau karena ada kecurangan, demikian, ya, yang tidak sesuai dengan sifat atau karakter atau spek yang diinginkan sesuai dengan apa yang disepakati dengan harga yang disepakati, demikian. Jadi boleh untuk dikembalikan insyaallah taala, ya. Ya, barang itu dikembalikan, ya, kepada sang penjual, uangnya dikembalikan kepada sang pembeli, demikian, ya. Namanya, ya, hak khiyar, jadi dibatalkan atau dilanjutkan. Wallahu taala a'lam. Baik, berikutnya ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum Ustadz, mohon nasihat dan motivasinya dalam hal fitnah wanita. Saya seorang laki-laki yang sering mendapatkan cobaan hal ini. Apakah yang akan didapat di surga kelak apabila kita mampu menahan syahwat di dunia ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul, ya, wanita merupakan fitnah terbesar bagi laki-laki. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, yang maknanya, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling memudaratkan bagi laki-laki sepeninggalku melebihi wanita. Ma taraktu fikum ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa
Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku tinggalkan ya sebuah hal yang menjadi fitnah, ujian, cobaan yang paling memudaratkan bagi para laki-laki ketimbang perempuan, demikian. Seperti itu. Oleh karenanya kita berhati-hati ya terhadap fitnah perempuan ini, ya, cobaan perempuan ini. Oleh karenanya disyariatkan bagi kita untuk menikah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaral syababi man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Faman lam yastati' fa 'alaikum bisawm fa inna lahu wija." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja, wahai para pemuda, siapa saja yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu mampu untuk menundukkan pandangan dan mampu untuk menahan kemaluan. Ya. Siapa saja yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa karena itu sebagai tameng baginya. Demikian. Maka menikah. Sampai-sampai tatkala pun telah menikah masih saja terfitnah dengan perempuan, ya. Ya, maka dianjurkan untuk menikah kembali, ya, sampai 4. Kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', ya. Maka nikahilah, ya, wanita-wanita yang baik bagi kalian itu 1, 2, 3 atau 4, demikian. Ya tentunya kita katakan bila seorang laki-laki, ya, dia itu berpindah dari satu wanita kepada wanita yang lain, maksudnya istrinya, satu istri, ya, ketika dia ya belum tercukupi dengan satu istri yang pertama, maka tercukupi dengan istri yang kedua. Kalau belum juga, maka dengan yang ketiga, yang keempat, seperti itu. Dan ketahuilah dengan variatif seperti ini akhirnya akan menumbuhkan kecintaan, ya, sehingga tidak akan beralih kepada wanita-wanita yang diharamkan, seperti itu, ya. Demikian, ya. Ini akan menumbuhkan kecintaan di antara para istrinya, dengan syarat tentunya adalah dia bisa adil tentunya. Demikian, seperti itu. Ya, maka ya, berhati-hati terhadap fitnah wanita. Ya. Kalau tak mampu juga maka berpuasa. Ya, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi perlindungan dari fitnah wanita. Demikian, ya, wallahu taala a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Maaf, ya, saya mau bertanya, jika salah seorang dari suami ataupun istri melakukan kesalahan setelah meminta maaf lalu melakukan kesalahan yang sama lagi, apakah dibenarkan dalam agama suami dan istri tersebut membuat perjanjian di atas materai bila melanggar untuk, ya, meminta cerai, demikian. Maksudnya si istri minta cerai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kesalahan-kesalahan yang manusia itu jatuh kepadanya, ya, ini wajib untuk ditaubati, ya, wajib untuk ditaubati. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba, ya, selama belum nyawa itu sampai di kerongkongan. Kata Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama belum nyawa itu di kerongkongan. Seperti itu. Maka bertaubat. Dan Allah menerima taubat hamba. Maka hendaknya sepasang suami istri bila mendapati kesalahan dari pasangan hidupnya yang syar'i, maka hendaklah dia menerima, ya, permintaan maaf dan taubat, ya, pasangannya. Karena Allah menerima, ya, taubatnya, maka hendaknya juga dia menerima taubatnya, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, apabila suami atau istri melakukan kesalahan, ya, maka ini perlu dilihat, ya, ya, tingkatan kesalahannya. Yang jelas, pertama sekali tetap saja untuk memberikan nasihat, ya, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, saling memberikan nasihat.
berpesan dengan kebaikan, ya, dan kebenaran. Bukankah itu juga yang menjadi sebab untuk keluar dari, ya, kerugian? Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr, ya, ayat 3, disebutkan bahwasanya di antara ciri orang yang keluar dari kerugian adalah watawasau bil haq, yaitu saling memberikan wasiat, yaitu pesan, nasihat dengan kebenaran. Itu saling memberikan nasihat dengan kebenaran, seperti itu. Dalam rumah tangga juga demikian, ya, seperti itu. Nah, adapun seorang istri ketika mendapatkan, ya, kesalahan dari suaminya, maka dilihat kesalahannya itu, ya. Bila kesalahan tersebut sering sang suami lakukan dan sang suami ini, ya, sering bertaubat kepada Allah, maka terima taubatnya, ya. Karena Allah juga menerima taubat seorang hamba yang terus-menerus, ya, walaupun dia melakukan kesalahan yang sama. Karena memang anak Adam itu jatuh ke dalam kesalahan, ya. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in tawwabun. Setiap anak Adam itu pelaku kesalahan, bahkan kesalahan yang berulang itu diulangi kembali, ya. Namun kata Rasulullah SAW, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah bertaubat. Maka terima, ya, taubatnya dan permintaan maafnya, seperti itu. Demikian, ya. Nah, kemudian dilihat juga tingkatan kesalahan dan dosanya. Bila terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya berbuat kesyirikan, begitu juga seperti tidak sholat dan kewajiban-kewajiban yang lain ditinggalkan, maka sebagian ulama membolehkan, ya, membolehkan bagi seorang istri, ya, untuk meminta cerai dari suaminya, bahkan melakukan khulu, ya, ketika suaminya melakukan, ya, kesalahan-kesalahan yang merupakan dosa besar terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga terkait dengan hak-hak dirinya, yaitu apabila contohnya sang suami ini memukul fisiknya, ya, menyakiti fisiknya, atau contohnya tidak memberikan nafkah, ya, baik itu lahir maupun batin dalam jangka waktu yang begitu lama, seperti contohnya lebih dari 4 bulan, ya, maka boleh bagi sang istri untuk meminta cerai. Adapun kesalahan-kesalahan yang ringan bagi seorang suami ketika suami melakukannya, seperti matanya jelalatan, ya, berdusta, maka sebaiknya dimaafkan dan ingatkan, ya, tentang, ya, hukuman Allah Subhanahu wa taala, dosa dan hukuman Allah Subhanahu wa taala yang Allah berlakukan bagi orang-orang yang melakukan dosa dan mengumpulkan dosa-dosa kecil. Demikian, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani warahmatullah, pertanyaan ini kita cukupkan karena telah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan dan kekeliruan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah sebagai pelajaran dan silakan dilaksanakan. Adapun keburukan dan kesalahan serta kekurangan, maka itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkan, jangan diambil sebagai teladan. Dan kita seperti biasa memotivasi kaum muslimin, ya, untuk berdonasi, membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya, memiliki aset akhirat, ya, bagi kita semua yang pahalanya minimalnya 700 kali lipatnya, ya, menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan, ya, dana yang dibutuhkan sekitar 3,9 miliar sekian rupiah, ya. Silakan miliki aset akhirat
dan pahala yang minimal pahala itu adalah 700 kali lipatnya, ya. Mari salurkan harta kita semua ke Bank Syariah Mandiri. Ya, mari kita semua salurkan harta kita, ya, sebagian dari harta kita ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127488555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Saya ulangi, mari kita miliki aset akhirat kita, ya, yang pahala minimalnya adalah 700 kali lipatnya, ya. Salurkan harta kita ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127488555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Baik, para hamba Allah rahimani rahimakumullah, demikian semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat penyampaian ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.